Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati hadhil quluba taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat, al mu'takifun wal mu'tafikat, ahli i'tikaf Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati ibadah di bulan Ramadan ini. Tidak terasa kita sudah masuk di 10 hari terakhir, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kekuatan, keistiqomahan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita mampu beribadah dengan optimal dan maksimal di bulan Ramadan yang penuh dengan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi target dari ibadah saum, la'allakum tattaqun, betul-betul dapat kita raih. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari fungsi saum yang kita lakukan adalah sebagai pembersih jiwa. Saum sebagaimana disebutkan fadilah keutamaannya sebagai kifarat dosa, membersihkan dosa-dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Saum juga sebagai pendidikan jiwa, obat hati, untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit, karena hati sebagaimana badan dihinggapi oleh penyakit. Kalau penyakit fisik, penyakit badan, barangkali manusia cepat menyadari kalau dirinya dihinggapi oleh penyakit, cepat-cepat ke dokter, cepat-cepat ke rumah sakit berobat. Tapi kadang-kadang banyak yang tidak menyadari kalau hatinya dihinggapi oleh penyakit. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini dengan saum dan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini, tujuannya salah satunya adalah untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit. Ada 2 pintu masuk penyakit-penyakit hati, dan 2 pintu ini menjadi senjata setan untuk menyebarkan virus-virus dan penyakit-penyakit hati yang lainnya.
Ibnu Qayyim ya menyebutkan di dalam salah satu kitabnya ya, dua senjata ini biasa disebut sebagai dua fitnah atau dua senjata setan ya, dua pintu masuk setan menebarkan virus-virus penyakit hati. Apa kedua senjata ini? Yang pertama adalah syubhat dan yang kedua adalah syahwat. Syubhat dan syahwat, sekali lagi ini dua pintu masuk setan menaburkan penyakit-penyakit hati. Apa itu syubhat? Syubhat itu keraguan, kerancuan. Syubhat, keraguan, kerancuan akan menghancurkan ilmu dan keyakinan. Jadi yang diserang adalah hati, ya. Menanamkan keraguan, menanamkan kerancuan. Orang-orang munafik, orang-orang yang dipenuhi dengan keraguan, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Ya. Jadi setelah ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, kata Allah padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, tidaklah mereka itu sedang menipu Allah, tidak, mereka sekali-kali tidak mampu menipu Allah, tetapi mereka melakukan itu sebetulnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri, hanya saja mereka tidak menyadarinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu ada marad, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakitnya. Kalau baca kitab tafsir disebutkan yang dimaksud dengan marad di sana adalah di antaranya syak, raib. Syak itu adalah keraguan, ya, raib sama keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi itu keraguan. Maka Allah semakin menambah keraguan, semakin menambah penyakit mereka. Fazadahumullahu marada. Nah ini ya pintu masuk yang pertama atau fitnah yang pertama yang ditaburkan oleh setan, yaitu pintu syubhat. Yang diserang adalah ilmu dan keyakinan. Oleh karena itu para ulama ya, ada yang menyebutkan ya, tentang persyaratan la ilaha illallah ya. La ilaha illallah ya, syurut la ilaha illallah, seseorang yang meyakini la ilaha illallah, mengikrarkan la ilaha illallah, itu harus dipenuhi oleh syarat-syaratnya. Kalau kita perhatikan syarat-syaratnya yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama syaratnya itu al-ilmu al-munafi lil jahl, harus didasari. La ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan begitu saja, tapi harus didasari oleh al-ilmu, didasari dengan ilmu al-munafi lil jahl ya, yang menafikan ketidaktahuan, kebodohan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'lam annahu la ilaha illahu. Fa'lam, ketahuilah. Jadi disuruh pakai ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah atau la ilaha illahu.
ketahuilah bahwasanya dia Allah tidak ada Tuhan selainnya. Harus didasari dengan ilmu. Dari ayat ini disimpulkan ya, syarat la ilaha illallah itu harus didasari ilmu ya. Kemudian juga al-yaqin ya, harus didasari dengan keyakinan al-munafi lisyak, keyakinan yang mampu menghilangkan keraguan. Kemudian juga harus syaratnya harus didasari dengan as-sidqu, kebenaran, al-munafi lil kadhib, yang menafikan segala jenis, segala bentuk kedustaan, kebohongan. Nah, inilah pintu masuk yang pertama, yaitu syubhat. Apa itu syubhat? Keraguan, kerancuan. Yang diserang syubhat ini, yang diserang adalah hati dan akal ya. Hati, keyakinan diserang, ilmu diserang, kemudian juga akal, pemikiran ya. Syubhat-syubhat ya, sekarang ini begitu banyak ya, syubhat-syubhat bertebaran yang menyebabkan ya, umat Islam ini ya, tergoyahkan ya, keyakinannya, keimanannya ya, atau pemikirannya menjadi menyimpang. Nah, itu bagian dari syubhat. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah syahwat. Ya. Syahwat ada dua, syahwat batin dan syahwat farj. Ya, bahasa mudahnya syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Ini juga sama, menjadi senjata setan di dalam ya, menggelincirkan umat manusia ya. Syahwat perut ya. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini ya, kita dididik dengan saum. Salah satu tujuannya adalah untuk mengendalikan syahwat perut ya. Syahwat perut kita dilatih, dididik ya, supaya kita tahan ya, dengan fitnah ya, syahwat batin. Karena urusan syahwat batin ini bukan urusan sepele ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ayat saum ya, sebelum ayat saum itu 183, 15 ayat sebelum ayat saum ya, berarti 15 ayat sebelum ayat saum, ayat 168. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru manusia, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib. Yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia setan itu bagi kalian adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Ayat ini seruan kepada manusia dan pesannya, seruannya adalah tentang urusan makanan, syahwat batin, syahwat perut. Sedangkan di dalam Al-Quran seruan kepada manusia itu yang pertama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, wahai segenap manusia, beribadahlah kepada Allah, sembahlah
Allah Tuhan kalian yang telah menjadikan kalian dan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan ibadah sebetulnya semuanya adalah menjadikan kita manusia yang bertakwa. Nah, di ayat 21 surat Al-Baqarah yang merupakan seruan pertama di dalam Al-Quran, panggilan pertama di dalam Al-Quran, ini pesannya, seruannya tentang ibadah. Sedangkan seruan yang kedua 168 surat Al-Baqarah, panggilan yang kedua di dalam Al-Quran ternyata urusan makanan. Jadi urusan makanan panggilan yang kedua di dalam Al-Quran setelah seruan yang pertama kepada manusia itu seruan ibadah. Berarti urusan makanan bukan urusan yang sepele, ya. Ada kaitan antara ibadah dengan urusan makanan. Ada kaitannya. Bahwa kalau kita tidak menjaga tubuh kita dari makanan-makanan yang haram, maka sulit kita merasakan kekhusyuan ibadah, merasakan kenikmatan ibadah. Ada kaitan antara makanan dengan ibadah. Kita mungkin percaya dengan ucapan dokter yang mengatakan hindari makanan yang tidak sehat karena nanti badan kita jadi sakit, ya kan? Kita percaya makanan yang tidak sehat, makanan yang mengandung bakteri, makanan yang kotor, kalau kita makan akan menyebabkan tubuh menjadi sakit. Kita percaya dengan ungkapan itu. Maka seharusnya kita juga percaya kalau makanan haram juga sama, membuat hati kita menjadi sakit. Jadi kalau makanan makanan yang tidak sehat, makanan yang mengandung bakteri menyebabkan jasmani, menyebabkan jasad yang sakit, makanan yang haram walaupun memenuhi unsur sehat, menyehatkan fisik, tapi kalau haram itu menyebabkan jiwa yang sakit, menyebabkan hati yang menjadi sakit. Maka kalau hati sakit, hati penuh penyakit, ibadah tentu tidak akan terasa kenikmatannya. Nah, ini pentingnya urusan makanan. Ternyata ada hubungan makanan dengan ibadah. Lanjutan ayat ini, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini juga menunjukkan bahwa urusan makanan ada kaitan dengan jerat-jerat setan. Jadi makanan yang haram akan menyebabkan mudah kita jatuh pada jerat-jerat setan. Sehingga dalam sebuah ungkapan, khamr diharamkan karena khamr itu adalah ummul khaba'ith. Khamr diharamkan, khamr itu induk al-khaba'ith, induknya segala khaba'ith, kejahatan, segala kekotoran. Jadi bisa dipastikan orang-orang yang tidak menjaga dari makanan-makanan yang haram, maka bisa dipastikan mudah terjatuh pada jerat-jerat setan.
para sahabat, ya, para salafus saleh dahulu sangat memperhatikan, ya, urusan, ya, kehalalan makanan ini. Abu Bakar di dalam riwayat pernah disebutkan, ya, beliau ketika disuguhi makanan, kemudian setelah Abu Bakar memakan, ternyata diketahui bahwa makanan tersebut, ya, didapatkan, ya, bukan dengan cara yang halal. Makanan itu hadiah, ya, hadiah yang, ya, merupakan hadiah yang syubhat, ya. Karena orang yang dihadiahi itu, ya seperti dukun gitulah, ya. Sehingga setelah mengetahui bahwa makanan tersebut, ya, meragukan, syubhat, maka Abu Bakar kemudian mengorek mulutnya, ya, dikorek supaya makanan tersebut keluar, ya, dimuntahkan kembali. Kita juga mungkin pernah mendengar kisah, ya, cerita seorang pemuda, ya, yang sedang dalam perjalanan, kemudian dalam kondisi yang lapar, sudah tidak makan, lalu ketika berjalan menelusuri sungai, mendapatkan, ya, sebuah apel, ya, di sungai. Kemudian diambilnya apel tersebut, dimakan karena lapar. Tapi setelah dimakan baru, ya, setelah dimakan, ini apel punya siapa? Ya. Akhirnya kemudian pemuda tersebut mencari sumber, ya, pohon apel ini jatuh dari mana ini, dari mana pohonnya, ditelusuri sampai kemudian ketemu, ya, pohonnya, dipastikan apel ini sepertinya dari pohon ini, lalu ditanya-tanya, ya, pemiliknya, dan kemudian ketemu dengan pemiliknya. Maka kemudian dia meminta kehalalan apel yang sudah dimakannya, cuma minta dihalalkan, ya. Akhirnya kemudian si pemilik pohon tersebut mau menghalalkan, tapi dengan syarat, ya, saya mau menghalalkan tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus menikahi putri saya. Nah, ini bukan syarat, ya, disuruh menikahi putrinya, bukan diberikan sanksi, ya, suruh menikahi putrinya. Tapi ada catatannya, ya, ternyata ada catatannya. Tapi putri saya, dia buta, dia tuli, dia bisu, bahkan dia lumpuh. Wah, kalau begitu betul ini sanksi, ya, syaratnya. Tapi karena ingin mendapatkan kehalalan, syarat yang seperti itu dia terima, ya, diterima. Ya sudahlah, kalau memang syaratnya harus seperti itu, saya terima. Yang penting apel yang sudah saya makan itu dihalalkan. Ya sudah, saya halalkan, tapi syaratnya, ya, kamu harus menikahi putri saya dengan kondisi yang seperti itu, ya, buta, tidak bisa melihat, tuli, tidak bisa mendengar, bisu, tidak bisa bicara, dan lumpuh, tidak bisa berjalan, ya. Namun, ya, rupanya apa yang dikatakan oleh ayahnya si putri yang harus dinikahi sebagai syarat kehalalan, ternyata apa yang disampaikan oleh orang tuanya hanya kiasan, rupanya kiasan, ya, putrinya tidak bisa melihat, itu dalam arti, ya, selama ini putrinya menjaga dari hal-hal, melihat dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Putri saya bisu, ya, bisu, tidak bisa bicara, ya, jarang mengatakan hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi rupanya kiasan, ya.
Nah, inilah ya potretnya bagaimana orang-orang yang ingin menjaga tubuhnya dari dimasuki oleh makanan-makanan yang diharamkan. Ya. Konon menurut cerita ya, dari pernikahan pemuda yang mencari kehalalan ini ya, terus dinikahkan ya, dengan wanita yang katanya bisu, yang katanya tuli, yang katanya lumpuh, ya, yang katanya buta, ya. Ini kemudian melahirkan Imam Asy-Syafi'i. Ya, menurut cerita lahirlah Imam Syafi'i. Ya. Kemudian juga pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pernah terjadi ketika Umar sedang melakukan kalau sekarang belusukan gitu ya. Ya, jadi istilah belusukan sebetulnya zaman Khalifah Umar juga sudah dilakukan. Ya. Kalau malam hari Umar itu Khalifah Umar ya, keliling untuk memastikan keadaan dan kondisi warganya, kondisi masyarakat, kondisi rakyatnya. Pada suatu malam ketika Umar sedang berkeliling, tiba-tiba dari sebuah rumah terdengar percakapan, ya, percakapan ibu dengan anaknya. Si ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, campurlah ya, susu ini, campurlah dengan air." Rupanya ya, orang tersebut penjual susu, ya, disuruh mencampur susu yang akan dijual, dicampur dengan air supaya lebih banyak. Lalu kata putrinya, kan Khalifah Umar melarang kita melakukan ini. Kata ibunya, sekarang kan nggak ada Khalifah Umarnya, dia tidak melihat, ya, dia tidak tahu. Kemudian kata putrinya, betul Khalifah Umar tidak ada, Khalifah Umar tidak tahu, tapi Allah yang maha tahu ya, melihat apa yang kita lakukan. Maka demi mendengar percakapan ya, yang seperti ini ya, besoknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian melamar putri tersebut untuk dinikahkan dengan putranya ya. Dan menurut cerita, menurut kisah dari pernikahan ini kemudian lahir nanti Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal dengan keadilannya ya, Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini sekelumit kisah cerita bagaimana ya, potret orang-orang yang menjaga, mereka betul-betul menjaga tubuhnya dari dimasuki ya, makanan-makanan yang haram. Karena makanan-makanan yang haram itu sekali lagi ya, makanan-makanan yang haram yang penyebabnya adalah dari syahwatul batan, syahwat perut ya, semuanya itu karena syahwat perut yang tidak bisa dikendalikan ya, sehingga dia tidak tahan walaupun haram dimakan, itu karena syahwat perut ya. Nah, kita lihat bagaimana potret orang-orang yang mereka berusaha untuk menjaga, sebab urusan makanan ini sekali lagi berkaitan dengan ibadah ya. Sebagaimana makanan yang buruk, sebagaimana makanan yang tidak sehat, sebagaimana makanan yang ada bakterinya akan menyebabkan tubuh kita menjadi sakit, maka makanan yang haram pun akan menyebabkan hati menjadi sakit ya. Kalau hati sakit, hati ada penyakit, maka ya tentu ya, ibadah juga tidak akan terasa kenikmatannya, bahkan bisa jadi ya, ibadah kita mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena itu Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis ya, pernah mengomentari orang yang
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Ya. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian kata Rasulullah SAW, sedangkan pakaiannya didapat dari cara yang haram, sedangkan dalam tubuhnya mengalir makanan-makanan yang haram, kata Nabi, anna yustajabu doa. Bagaimana doanya bisa diijabah? Ya. Karena itu kemudian Rasulullah SAW di dalam sebuah doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min qalbin min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu bih. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak mau khusyuk kepada Allah, wa min nafsin la tashba, dari jiwa, dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang, wa min du'ain la yustajabu bih, dan dari doa yang tidak diijabah. 4 hal Nabi berdoa, ya, minta perlindungan dari 4 hal ini. 4 hal ini satu sama lain saling berkaitan. Ilmu yang tidak bermanfaat, ya, akan menyebabkan hati tidak menjadi khusyuk. Seharusnya orang punya ilmu itu, ya, orang bertambah ilmu harusnya semakin bertambah dekat kepada Allah, harusnya semakin khusyuk. Ya. Jadi orang bertambah ilmu harusnya semakin takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah al-ulama. Ya, orang-orang yang punya ilmu. Ya, nah ini ilmunya tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, maka berarti ilmunya tidak bermanfaat. Kalau ilmu tidak bermanfaat, maka hati, ya, tidak akan khusyuk kepada Allah. Kalau hati tidak khusyuk, maka nafsu menjadi liar. Ya. Hati tidak tunduk kepada Allah, hati tidak mau khusyuk kepada Allah, nafsu menjadi liar. Akhirnya karena nafsu liar tidak bisa dikendalikan, ya, tidak mampu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, halal haram tidak lagi diperhatikan. Akhirnya kalau halal haram tidak diperhatikan, maka doa tidak diijabah. Ya, nah ini jadi 4 hal ini saling berkaitan. Nah inilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya, menunjukkan kepada kita urusan syahwatul batan, ya, syahwat perut ini bukan urusan yang remeh-temeh, ya. Berkaitan dengan jerat-jerat setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya. Permusuhan setan kepada manusia itu permusuhan yang abadi, ya. Permusuhan yang bebuyutan, ya. Mulai dari Abul Bashar, mulai dari nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Dan kembali kepada urusan makanan, kita ingat, ya, bagaimana dulu Nabi Adam, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam di surga, ya, dikatakan kepada Nabi Adam, kun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ketika di surga, Nabi Adam disuruh tinggal di surga
Ya, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu bersama dengan pasanganmu di surga ini, wa kula minha, makanlah di surga, ya, wa kula minha haitsu syi'tum ragadan, makanlah sepuas kamu, silahkan mau makan apa saja silahkan, ya. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan mendekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, kelak kalian berdua termasuk orang-orang yang menganiaya diri kalau melanggar, ya. Jadi ya, makanan di surga tidak terhitung, silahkan makan sepuasnya, makan apa saja. Satu yang dilarang, ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Ya, tapi kemudian kita tahu, ya, akhir dari kisah ini, akhir dari cerita ini yang menyebabkan kemudian Nabi Adam, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi. Karena apa? Karena, ya, melanggar, ya, wala taqraba hadhihi syajarah, ya kan, memakan buah yang dilarang didekati. Padahal, ya, sekali lagi, padahal Allah sebelumnya sudah mengatakan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah sepuasnya apa yang ada di surga, silahkan makan, ya, apa saja sepuasnya, ya. Nah, lagi-lagi ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua, ya, dahsyatnya syahwatul batan, ya, syahwat perut yang menjadi senjata setan untuk, ya, menggelincirkan manusia, ya. Nah, selain syahwatul batan, yang berikutnya adalah syahwatul faraj. Ini syahwat di bawah perut. Nah, ini juga banyak manusia yang tergelincir, ya, dengan syahwat ini, ya. Perbuatan zina yang dilakukan karena tidak tahan dengan syahwat, ya, syahwat yang ini, ya. Dan hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa terlindung dari syahwat ini, sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, ya, yang di dalam Al-Qur'an kisahnya diceritakan bagaimana Nabi Yusuf digoda, ya, Nabi Yusuf pintu rumah dikunci, ditutup, Nabi Yusuf, ya, dikejar, ya. Tapi kemudian Nabi Yusuf mampu, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ya, itu ayat ini dalam kisah, ya, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari fitnah syahwat farj ini, ya. Nah, ini barangkali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui bulan Ramadan ini kita, ya, dilatih, dididik, ya, di bulan Ramadan ini untuk, ya, membersihkan hati kita, dibentengi hati kita dari, ya, dua fitnah, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat, syahwatul batan dan syahwatul faraj.
mudah-mudahan ya melalui Ramadan ini ya pembekalan ya, yang dilakukan di bulan Ramadan ini betul-betul mampu membekali kita semua ketahanan diri ya, ketahanan ketahanan iman ya, sehingga kita mampu ya mengendalikan diri kita, membentengi diri kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ini saja mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan malam hari ini ya, karena sudah mau jam 12 ini ya, perlu istirahat jam 3 nanti sudah bangun untuk qiyamul lail. Demikian barangkali yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Imanuddin Kamil yang membahas tentang fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kepada jemaah barangkali ada yang ingin bertanya atau menjelaskan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi tausiahnya bagus sekali ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Yoga Pak, dari Jalan Baru ya, di perumahan Gria Mas Lestari. Saya ingin bertanya terhadap dua materi yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi yang saya tangkap itu adalah berkaitan dengan syubhat, dan juga dari runutan tadi dibahas berkaitan dengan syubhat yang mengandung di situ ada pemikiran dan juga ada perbuatan-perbuatan dan juga tingkah laku yang mungkin menjadi bagian dari penyebab gitu kan masalah yang diderita oleh kaum muslimin saat ini. Nah, yang ingin saya bahas itu yang pertama, pemikiran seperti apa gitu Ustaz, karena ada kaitannya juga tadi sama kolbu gitu kan. Saya dulu pernah dapat pembahasan berkaitan dengan kolbu itu, kalau kolbu yang paling diinginkan itu kan kolbu salim gitu kan, tapi kadang-kadang manusia terutama kaum muslimin gitu kan, ada yang memiliki kolbu marid gitu kan, hati yang sakit, bahkan sampai yang lebih buruk itu kolbu mayit. Nah, ini yang lebih parah lagi gitu kan. Nah, untuk menghindari itu seperti apa? Terutama kalau kita melihat fakta realitas saat ini itu kehidupan kaum muslimin itu sudah sangat terpuruk, mengerikan sekali gitu kan. Kemaksiatan itu sudah masif. Tadi dibahas mengenai minuman khamar gitu kan, atau alkohol di tempat-tempat ilegal dianggap ilegal, tapi kalau tempatnya itu udah legal, barang haram itu menjadi legal gitu kan. Nah, ini masalahnya seperti apa gitu kan, untuk menjabarnya kemudian kita itu supaya terhindar dari itu, dari pemikiran yang subhat tadi, kemudian terhadap makanan, minuman, jangan sampai saat ini kita itu malah berada pada titik itu gitu, tanpa kita sadari. Nah, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, inilah barangkali fenomena yang terjadi saat ini ya. Dan sekali lagi dengan datangnya bulan Ramadan, sebetulnya ini sesuatu yang disyukuri bagi umat Islam ya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 12 bulan Allah berikan 1 bulan di mana dalam 1 bulan ini ya, umat Islam katakanlah melakukan ya refleksi. Sebetulnya kalau umat Islam selama bulan Ramadan ini betul-betul memanfaatkan momen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, momentum yang Allah berikan melalui bulan Ramadan ini ya, dan semuanya lulus kalau semuanya lulus,
persoalan-persoalan yang barangkali tadi ya ditanyakan, ya, persoalan-persoalan umat, bahkan sebetulnya persoalan-persoalan bangsa itu bisa selesai, ya, sebetulnya kalau tapi ya syaratnya pucuk pimpinan bangsa ini dari mulai pucuk pimpinan teratas sampai pimpinan yang paling bawah semuanya sukses menjalankan ibadah bulan Ramadan ini sesuai dengan ya, apa yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam arti semuanya lulus la'allakum tattaqunnya itu. Gitu kan. Karena kan kalau semuanya meningkat kualitas takwanya, ya sudah, ya. Kalau takwanya semua meningkat, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang-orang yang bertakwa, problem yang dihadapi selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan? Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang yang bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri ya, beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, urusan utang yang dihadapi, lilitan utang selesai nih. Ya. Aduh, gampang amat gitu. Tapi yakin ya kalau lulus gitu kan, kalau lulus. Ya. Nah, jadi sebetulnya kita bisa kalau kita merenungkan, seandainya nggak ada Ramadan ini, ya Allah nggak kasih Ramadan, kayaknya umat ini loss aja, ya umat ini loss. Alhamdulillah di bulan Ramadan ya ada, ya paling tidak ada terminal, ya kan? Ya ada terminal yang kemudian ya membuat ya orang-orang yang memanfaatkan momentum ini kemudian melakukan evaluasi, melakukan muhasabah dan bisa setar kembali. Ya. Nah, jadi memang tidak mudah ya apa yang ditanyakan dan fenomena katakanlah ya keterpurukan umat yang kata Rasulullah SAW digambarkan ya karena sudah terjangkiti penyakit wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya. Nah, hubbud dunya itu dari mana? Syahwatul batin dan syahwatul faraj. Ya, hubbud dunya. Ya. Wa karahiyatul maut. Ya, itu penyakit wahan. Ngeri sekali Rasulullah SAW menggambarkan umat Islam ketika sudah dihinggapi oleh penyakit wahan ini, gambarannya bagaikan makanan hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar, gitu. Ya, gimana? Nah, jadi sebetulnya tadi penyakit syubhat bagaimana menghadapinya, ya kan? Kita Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ya kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW memberikan satu pedoman. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab yang tidak ada keraguan di sana. Dan di bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai furqan. Nah, ini furqan. Ya. Furqan yang menjadi pembeda, inilah yang menjadi alarm nanti ada syubhatnya atau tidak. Nah, kalau umat Islam di bulan Ramadan ini mereka memperbaiki interaksi dengan Al-Quran, hubungan mereka diperbaiki, saya kira luar biasa. Ramadan ini luar biasa. Sebulan penuh umat Islam seluruhnya memperbaiki interaksi mereka dengan Al-Quran
bukan cuma terbatas pada tilawah saja, tapi ditingkatkan tilawah, tadabbur, ya. Karena tadabbur itu adalah ikhtiar, upaya bagaimana Al-Quran sebagai hudan bisa diaplikasikan dalam kehidupan, gitu. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk, tidak ujug-ujug ngasih petunjuk gitu lah. Emang ujug-ujug ngasih petunjuk. Al-Quran itu sebagai hudan, ya. Kita yakin Al-Quran sebagai petunjuk, tapi apakah kita bawa mushaf, ya, nggak diapa-apain jadi petunjuk? Ya, tentu tidak ujug-ujug, ya. Tapi kita harus berikhtiar. Ikhtiarnya itu paling minimal adalah mentadaburi. Itu ikhtiar paling minimal, ya. Makanya tadabbur itu beda dengan tafsir. Kalau tafsir hanya kalangan tertentu yang bisa menafsirkan. Nggak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran, dan tidak semua yang boleh menafsirkan Al-Quran, ya. Nah, dia harus punya syaratnya, harus punya ilmunya, ya. Di antaranya ya salah satunya harus bisa bahasa Arab, ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bagaimana mau menafsirkan? Kemarin ada yang viral, ya, ada yang dengan pedehnya menyalahkan Al-Qari'ah, ya, katanya hari kiamat. Dari mana hari kiamat? Qari'ah itu yang baca, katanya, pembaca. Pembaca laki-laki, Qari'ah pembaca perempuan. Nah, dia pede aja. Nah, ini kan syubhat. Ini syubhat, ya. Padahal kalau qari sama Qari'ah itu pakai hamzah, bukan pakai ain. Ini Al-Qari'ah pakai ain, ya. Jadi dia menyalahkan hari kiamat. Di mana cenayata hari kiamat? Tapi pede aja, ya, bicara seperti itu, menyalahkan, gitu. Nah, jadi kalau tafsir ya nggak bisa semua orang. Tapi kalau tadabbur, semua bisa mentadaburi Al-Quran. Bahkan orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran kan oleh Allah Subhanahu wa taala disindir, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Ya, apakah dalam hati mereka ada penutup, ya, ada yang menghalangi, gitu. Ya, jadi ya di bulan Ramadan inilah, ya, sebetulnya dua fitnah tadi, syubhat dan syahwat, itu di bulan Ramadan ini Allah berikan Allah berikan resep, gitu ya, bagi umat Islam ini untuk memiliki ketahanan. Ya, kan di bulan Ramadan ketika kita saum, kita dilatih, ya, mengelola, memanage syahwat batin kita, dimanage. Kita tahan dengan godaan-godaan yang halal sekalipun. Di siang hari lagi panas-panasnya, haus, ya, di depan kita ada sirup bekas sahur punya kita, halal, tapi kita tidak berani meminumnya, nggak berani kita minum. Kita tahan dengan, ya, godaan yang halal sekalipun. Ya, maka diharapkan dengan latihan selama sebulan, ya. Ini kenapa sampai sebulan dalam teori pendidikan? Dalam teori pendidikan, sesuatu yang kalau mau jadi habit itu kebiasaan, itu harus diulang-ulang, ya, harus dibiasakan diulang-ulang. Paling tidak ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ya. Jadi ini teori pendidikan seperti itu. Ya, jadi kalau anak mau dibiasakan dengan sesuatu supaya itu menjadi kebiasaan, menjadi habit, itu harus diulang-ulang selama 20 hari atau 40 hari. Nah, ini saum 1 bulan 30, ya, berarti ngambil tengah-tengahnya ini antara 20 dan 40. Ya, ini kata pakar pendidikan, Nah, ini kan pembiasaan gitu, ya. Jadi saumnya itu melatih ketahanan kita terhadap syahwat, sedangkan memperbaiki hubungan dengan Al-Quran itu
dalam rangka memiliki ketahanan dari syubhat, begitu ya, dari syubhat. Ya, itu barangkali mudah-mudahan bisa memberikan sedikit jawabannya walaupun tidak memuaskan. Ya. Mungkin masih ada lagi yang bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Ustadz? Mudah-mudahan senantiasa sehat. Alhamdulillah ketemu lagi. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dengan tadi dikabulkannya doa karena pakaian kita yang dalam tanda kutip dihasilkan dari yang tidak halal atau subhat gitu ya. Kita tahu nih harta pakaian yang saat ini kita pakai itu bagian dari usaha yang katakanlah ada riba di dalamnya, kemudian ada ketidakhalalan. Selain bertobat, apakah pakaian yang ada kemudian diganti dengan yang memang dari harta halal atau seperti apa gitu, supaya doa kita benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di luar tema, akhir-akhir ini karena kita dapat THR gitu di kantor Pak. Kemudian potongan pajaknya nih Masya Allah nih luar biasa, dari serangkaian itu pajaknya gede banget gitu. Nah kemudian dari obrolan teman-teman ini, udahlah biarin aja pajaknya diambil, tapi kita ini nggak ikhlas gitu, nanti kita tagih di akhirat gitu. Apakah pemikiran seperti ini kemudian apa ya istilahnya boleh atau justru malah seperti apa gitu Pak Ustadz? Karena kita tahu pajaknya ini kemudian lihat para pejabat digunakan untuk hal-hal yang di luar daripada harapan kita gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terkait dengan dikabulkannya doa ya. Tadi saya mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi apa ya, ini menggambarkan ya, Rasulullah SAW menggambarkan ada seseorang yang mengangkat kedua tangannya mengatakan ya Rob, padahal pakaiannya ya pakaian yang haram, di dalam tubuhnya mengalir makanan yang haram. Maka Nabi kemudian memberikan komentar, anna yustajabu doa, bagaimana doanya bisa diijabah gitu. Jadi makanan yang haram menghalangi diijabahnya doa ya. Mungkin ada yang bertanya ya, tapi banyak juga kok ya yang yang kebalikannya gitu kan ya. Ada orang yang berdoa belum diijabah aja gitu kan ya. Nah ini kan diijabah doa itu ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya, mengijabah doa seseorang ya. Ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diminta ya. Ada bentuk ijabah dari Allah Subhanahu wa taala itu diijabah dengan cara yang lain, dihindarkan dari mara bahaya misalkan, itu juga bagian dari diijabah doa ya. Atau doa-doa tersebut nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, lalu kemudian itu menjadi tabungan, menjadi celengan kebaikan ya. Jadi yakinlah bahwa doa-doa kita tidak ada yang sia-sia ya, doa-doa kita tidak ada yang sia-sia. Adapun ya, kalau kemudian kita mengatakan
ya. Tapi yang lain kok katanya yang ada makanan haram saja tidak tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan, ya. Tapi pada kenyataannya orang-orang pelaku maksiat kok semakin malah semakin diberikan karunia yang banyak gitu kan. Mungkin ya mereka juga berdoa gitu kan, mereka juga meminta, ya, katanya tidak diijabah, ya. Bisa jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan itu bukan karena ijabah tapi karena istidraj, gitu kan. Jadi ada tipis, ya, diberi, ya, namun di bahasa Sunda mah ngasih tapi nyungkun, gitu kan, ya. Dikasih tapi dikasih nyungkun. Nah itu bahasa di dalam Al-Quran itu namanya istidraj, ya. Istidraj itu, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan tempo kepada orang yang memang sudah lalai, tapi kemudian Allah berikan kenikmatan untuk menambah mereka semakin lalai, sehingga kemudian nanti ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan azab, timpakan siksa itu betul-betul terasa, ya. Istidraj itu ibaratnya, ya, diangkat. Nanti kan kalau semakin tinggi jatuh tentu akan semakin sakit, gitu. Nah itu memang tidak terlalu berkaitan dengan yang ditanyakan. Tapi kalau tadi yang ditanyakannya, ya, terkait dengan pakaian-pakaian yang didapatkan, ya, atau ada yang syubhat bagaimana melepaskannya, gitu ya. Ya, ya tentu, ya, kalau kita sudah meyakini bahwa sesuatu itu didapat dari cara yang syubhat, tentu ya kita meninggalkan dan, ya, di samping bertaubat tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita melepaskan dan meninggalkan, ya, pakaian-pakaian yang memang itu sudah jelas dan kita menyadari bahwa itu dihasilkan dari hal-hal yang haram atau hal-hal yang syubhat sekalipun, gitu. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan pajak, ya. Nah ini kayaknya jawabannya sambil ngobrol aja barangkali, ya. Kita jawab berarti, ya, sambil ngobrol ini, ya, jawaban urusan pajak. Saya juga belum terlalu memperhatikan perkembangan ini nih, ya, karena nggak dapat gaji yang dipotong pajak. Jadi nanti kalau urusan itu sambil ngobrol aja barangkali, ya. Demikian barangkali, ya. Kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu barangkali yang ada yang mau bertanya. Satu lagi nih, satu kali lagi, ya. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ini berkaitan dengan tadi temanya mengenai makanan haram, ya. Saya ingin bertanya begini, Pak Ustadz. Saya pernah 2 kali periode dikirim training kerja ke China, ya. Waktu pas 2006 saya training ke China sendiri, saya nggak bisa Mandarin apa-apa, saya tebakan sendiri, dan ternyata di sana godaannya lumayan berat, gitu ya. Seperti saya sering ditawarin minuman keras, gitu kan, mereka senang minuman keras, tapi saya selalu menghindari itu sekuat tenaga, dan alhamdulillah enggak, gitu. Nah cuman saya sempat kecolongan mengenai makanan haram itu,
waktu itu saya pas diajak makan bareng tuh di restoran nasi goreng covan gitu ya. Nah ternyata dalamannya tuh daging babi. Nah saya nggak tahu, kirain saya tofu gitu, sekiranya saya tahu. Saya makan, pas menjelang mau habis saya tanya, ini apa gitu. Ternyata churro itu daging babi kan. Saya kaget tuh. Nah saya bingung, aduh saya udah makan haram. Nah saya khawatirnya hal seperti itu melekat terus gitu. Nah menurut Ustadz itu gimana gitu atas ketidakberdayaan saya sendiri di negeri China tuh saya makan itu gitu. Cuman untuk minuman khamar itu saya setiap kali makan ditawarin terus minum itu, saya nggak pernah itu gitu. Nah gitu Ustadz, saya khawatir aja gitu mengenai itu. Lalu yang kedua Ustadz mengenai doa ya tadi ya, doa. Anak saya yang sekarang lagi mondok itu waktu SD sempat saya tanya, kelas 3 kelas 4 saya tanya cita-cita mau jadi apa, dia bilang pengen jadi hafiz Quran. Nah, waktu itu saya menyepelekan tuh dan tanda kutip hafiz Quran ngapalin 1 juz aja belum tentu mampu gitu kan, saya gitu. Nah ternyata pas SMP dia sekarang masuk ini, alhamdulillah dalam waktu 1 tahun hafal 11 juz. Nah saya malu sendiri gitu Ustaz. Nah saya ingin nanya mengenai masalah doa ini, apakah kita pada saat nyeletuk seperti itu doa atau gimana Ustaz? Kayak tadi saya nyepelin anak gitu, mau jadi hafiz Quran 1 juz aja belum tentu mampu, ternyata dalam 1 tahun mondok di SMP alhamdulillah cepet gitu, dia bisa hafal 11 juz gitu dan mungkin gitu. Makasih Ustaz, minta tips-tipsnya. Baik ya, tidak mudah ya menghadapi kenyataan hidup ya yang tadi diceritakan. Nggak semua orang tentu bisa istiqomah ya di dalam menghadapi godaan-godaan yang luar biasa tadi. Nah, jadi saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keistiqomahan. Ya. Dan apa yang terjadi tadi ya, karena kalau betul-betul karena ketidaktahuan ya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan memaafkan, walaupun tentu ya itu harus ya kita harus ditaubati gitu kan. Tapi kan kalau kejadiannya udah lama ya susah juga mau ngorek-ngorek mau gimana supaya keluar ya, kalau kejadiannya ya, itu sudah lama ya. Walaupun dalam Islam itu ya ada istilah darurat gitu ya, ada istilah darurat ya, tetapi mengkondisikan kita dalam darurat juga itu tidak mudah kan? Mengkondisikan kita dalam kondisi darurat nah, jadi darurat itu kalau kita betul-betul kalau nggak makan kita mati gitu ya, karena mempertahankan hidup itu lebih dianjurkan daripada kita tidak makan sama sekali kemudian menyebabkan kita meninggal ya. Nah kemudian dibolehkan ketika darurat makan daging yang diharamkan, babi misalkan ya, kalau memang ketika itu yang kita temukan memang cuma itu-itunya ya, tapi daruratnya sekali lagi darurat itu kondisi darurat, kalau kita saat itu tidak makan maka kita akan mati ya, itu kondisi darurat. Kemudian ketika dibolehkan dalam kondisi darurat, kita cuma boleh makan untuk ya seketika itu saja gitu. Jadi nggak boleh ya dalam kondisi darurat dibolehkan kemudian kita ngambil ini jangan buat besok gitu kan, ini buat besok ya, itu nggak boleh seperti itu. Makan sekira-kira ya menyambung hidup saja ya, dan setelah itu haram. Kalau kita sudah cukup itu jadi haram ya. Kalau besoknya gimana, besok lagi gitu, yang besok lagi ya.
Jadi itu terkait dengan kedaruratan. Jadi kalau tadi tidak tahu ya mudah-mudahan tentu Allah mengampuni ya, walaupun ya tetap harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti setiap yang buruk itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang dilakukan akan menghapuskan. Dan untuk selanjutnya tentu harus semakin berhati-hati. Untuk selanjutnya tentu semakin berhati-hati, gitu kan. Itu mungkin. Kalau yang kedua tadi yang jadi doanya yang mana nih? Yang jadi doa yang ya mungkin anak Bapak hafal barangkali ya, usaha dan kemauan yang kuat ya dari anak Bapak ya, kemudian juga tekad ya yang kuat, karena pada hakikatnya menghafal Al-Qur'an itu bagi yang punya keinginan, punya kemauan, Allah sudah memberikan janji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri ya, akan dimudahkan ya, mudah ya, asal ya yang menghafal itu memiliki motivasi ya, keinginan dan azam yang kuat, begitu ya. Jadi insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali. Demikianlah kajian yang telah disampaikan, mudah-mudahan mampu untuk menambah wawasan sehingga mampu pula untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dan lebih berhati-hati di dalam menghadapi segala macam problematik kehidupan yang semakin lama semakin amburadul barangkali, sehingga kita lebih waspada, lebih teliti disertai dengan ilmu pengetahuan. Dan marilah kita akhiri tausiah ini dengan sama-sama kita membaca doa kafarus majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk